Assalamualaikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah para nabi terdahulu dalam Al-Quran. Salah satunya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan yang sebenarnya. Bagaimanakah kisahnya? Kami akan membahasnya dalam video ini secara lengkap. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan salah satu nabi yang termasuk dari 5 nabi Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah nabi yang memiliki keteguhan dan keazaman yang tinggi dalam menyampaikan ajaran agama Allah meskipun dihadapkan pada berbagai rintangan dan cobaan yang berat. Mereka adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Ulul Azmi secara harfiah berarti orang-orang dengan keteguhan hati, atau orang-orang yang memiliki tekad yang kokoh. Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan yang sesungguhnya. Dalam pencariannya akan kebenaran ilahi, Ibrahim alaihissalam, yang berasal dari garis keturunan yang mulia, menantang norma-norma yang ada dengan penuh keberanian. Meski lahir di tengah kekuasaan Namrud bin Kan'an di Padang Aram, ia tidak terhalang oleh lingkungan atau latar belakangnya untuk mengejar kebenaran dan melepaskan diri dari penyembahan berhala yang diwakili oleh ayahnya sendiri. Ayahnya sendiri merupakan pemuja dan pembuat berhala sembahan di zaman itu. Mengutip buku Qosasul Al-Anbiya, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Ibrahim alaihissalam adalah putra dari Tarikh bin Nahur bin Saruk bin Raknu bin Falai bin Abir bin Syalih bin Arfasyad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Ibrahim alaihissalam lahir di Padang Aram, di daerah yang saat itu dikuasai oleh raja bernama Namrud bin Kan'an, di kerajaan Babilonia negara Irak saat ini. Pada zaman itu, Babilonia adalah kerajaan yang kaya dan sejahtera, tetapi penduduknya tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala terbuat dari lumpur dan tanah, tanpa menyadari kebenaran akan adanya Tuhan yang sejati. Nabi Ibrahim kecil dia saat itu sungguh heran melihat kelakuan rakyat Babilonia termasuk ayahnya sendiri. Sebagai calon utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membawa kebenaran, Ibrahim alaihissalam telah diilhami akal sehat, pikiran tajam, dan kesadaran di antara penduduk penyembah patung. Ketika Nabi Ibrahim mencapai umur cukup dewasa, beliau telah dapat membedakan yang hak dan batil. Kemudian beliau meyakini bahwa dirinya dan semua makhluk yang ada di dunia pasti ada yang menciptakan. Beliau sadar bahwa berhala yang disembah ayah maupun masyarakat Babilonia tidak dapat makan, minum, hingga berbicara. Sehingga mana mungkin mereka adalah Tuhan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, Ibrahim alaihissalam mulai mencari di mana dan siapa Tuhan itu sebenarnya. Tuhan yang menciptakan dirinya dan seluruh makhluk di dunia ini. Dikala malam Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang di langit, dia pun berpikir siapa yang membuat bintang tersebut. Ketika siang hari dia melihat matahari dan berpikir siapa yang menciptakan matahari tersebut. Dalam pikiran Ibrahim kala itu berkecamuk dan berpikir ini pasti ada penciptanya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mulai mencari kebenaran dan Tuhan pencipta alam semesta yang sesungguhnya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut diabadikan dalam surat Al-An'am ayat 76-78. Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka, ketika bintang itu terbenam dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." Kemudian, ketika dia melihat bulan terbit dia berkata kepada kaumnya, "Inilah Tuhanku." Akan tetapi, ketika bulan itu terbenam dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk kaum yang sesat." Kemudian, ketika dia melihat matahari terbit dia berkata lagi kepada kaumnya, "Inilah Tuhanku. Ini lebih besar." Akan tetapi, ketika matahari terbenam dia berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kamu persekutukan." Nabi Ibrahim menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Setelah memperoleh hidayah, Nabi Ibrahim pun menemukan Tuhan yang selama ini beliau cari. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk termasuk bintang, bulan, matahari, maupun dirinya sendiri. Kemudian Ibrahim alaihissalam ingin memerangi syirik dan penyembahan berhala yang dilakukan ayah maupun masyarakat Babilonia. Namun sebelumnya, ia ingin mempertebal iman dan keyakinannya terlebih dahulu supaya hatinya tentram dan semakin yakin. Beliau melakukannya untuk membersihkan keraguan yang kemungkinan sesekali mengganggu pikirannya.
Nabi Ibrahim pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diperlihatkan kepadanya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang sudah mati. Lalu, berserulah Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab seruannya dengan berfirman, "Tidakkah engkau beriman dan percaya kepada kekuasaanku?" Ibrahim alaihi salam menjawab, "Betul, wahai Tuhanku, aku telah beriman dan percaya kepadamu dan kepada kekuasaanmu. Namun, aku ingin sekali melihat itu dengan mata kepalaku sendiri, agar aku mendapat ketentraman dan ketenangan sehingga keyakinan di hatiku makin menjadi tebal dan kukuh kepadamu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan permohonan Nabi Ibrahim. Beliau diperintahkan olehnya untuk menangkap 4 ekor burung dan memperhatikan serta meneliti bagian tubuh-tubuh burung itu, lalu memotongnya menjadi kepingan. Tubuh burung yang sudah hancur itu kemudian untuk diletakkan di atas puncak dari 4 bukit yang letaknya berjauhan. Setelah mengerjakan apa yang telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Nabi Ibrahim diperintahkan kembali untuk memanggil burung-burung yang sudah terkoyak-koyak bagian tubuhnya itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kuasanya, ke-4 ekor burung itu datang berterbangan dalam keadaan utuh bernyawa seperti sedia kala setelah mendengar panggilan Nabi Ibrahim. Lalu hinggap dengan wujud hidup di hadapan Ibrahim alaihi salam. Melihat itu dengan mata kepalanya sendiri, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan di mana kuasa menghidupkan kembali makhluknya. Ketika permohonan Ibrahim alaihissalam terkabul, hatinya menjadi tentram dan keraguannya menghilang. Keimanan serta keyakinannya pun semakin tebal dan dalam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diabadikan dalam firman-Nya pada surat Al-Baqarah ayat 260. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Dia Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dia Ibrahim menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang." Dia Allah berfirman, "Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu dekatkanlah kepadamu potong-potonglah. Kemudian, letakkanlah di atas setiap bukit 1 bagian dari tiap-tiap burung. Selanjutnya, panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Quran Surat Al-Baqarah ayat 260. Sahabat Raos Studio, demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, mencari kebenaran dan Tuhan yang berhak disembah. Setelah melihat bukti kuasa Allah melalui kuasanya menghidupkan 4 ekor burung yang sudah dibunuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini mempertebal keyakinan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.